Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bapak Ibu hadirin sekalian, baik yang berada ataupun yang datang ke Plaza Oleos hari ini dan juga yang bergabung secara virtual, izinkanlah saya Priska Priscilla yang akan memandu seluruh rangkaian acara dari Public Expose PT Nusatama Berkah Tbk tahun 2025 yang diselenggarakan hari ini di hari Rabu tanggal 11 Juni 2025. Bapak Ibu hadirin sekalian, tadi pukul 10:44 waktu Indonesia bagian Barat telah berlangsung rapat umum pemegang saham dari PT Nusatama Tbk Berkah ataupun PT NTBK. Kalau kita ketahui bersama bahwa NTBK itu merupakan kode emitannya itu sendiri di pasar modal Indonesia. Bapak Ibu sekalian, berdasarkan hasil dari RUPS tadi yang dimana memiliki 5 mata acara, tadi juga sudah dijelaskan dan juga sudah disebutkan bahwa adanya penurunan penjualan ataupun sales dan juga net profit ataupun laba bersih dari PT Nusatama Berkah Tbk di tahun 2024 jika dibandingkan dengan tahun 2023. Namun di sisi lain, hal yang menarik ialah adanya penambahan ataupun adanya peningkatan aset yang tumbuh 17,73% jika dibandingkan dengan tahun 2023. Hal ini membuktikan bahwa meskipun terjadi penurunan penjualan, namun perseroan ataupun perusahaan tetap berfokus untuk investasi yang dalam masa depan ataupun investasi mendatang yang bukan merupakan investasi jangka pendek. Selain daripada itu, juga kita ketahui bersama bahwa PT Nusatama Berkah Tbk ini juga sudah mulai menerapkan prinsip SDG nomor 7 atau SDG nomor 7 yang berfokus pada energi yang sesuai dengan keramahan lingkungan yang juga memperhatikan AMDAL-nya itu sendiri. Untuk itu pada Public Expose kita hari ini kita akan berbincang lebih jauh lagi dan juga mungkin sedikit lebih detail bagaimanakah atau tindakan-tindakan apa sajakah yang akan dilakukan oleh perseroan ke depannya untuk melihat ataupun menarik para investor agar tetap percaya kepada PT Nusatama Berkah Tbk. Untuk itu pada siang hari ini telah hadir di samping kanan saya yaitu Direktur Utama PT Nusatama Berkah Tbk yaitu Bapak Insinyur Bambang Susilo. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Dan juga di sebelahnya ada Direktur dari PT Nusatama Berkah Tbk yaitu Bapak Insinyur Ismu Prasetyo. Selamat siang Bapak. Ya, selamat siang. Baik, kita mulai ya Pak. Langsung saja nih Pak, tadi kita sudah mendengarkan juga Bapak bersama dalam RUPS bahwa pada 15 Mei 2024 PT Nusatama Berkah Tbk menjalin kerjasama menjadi authorized dealer dari perusahaan truk yaitu Baben dari China. Kurang lebih selama 1 semester yang sudah dijalankan, bagaimanakah proses ataupun dampak secara langsung yang bisa kita rasakan bersama ataupun kita lihat bersama yang sudah memberikan efek langsung untuk PT Nusatama Berkah itu sendiri? Silakan. Ya, terima kasih Mbak. Ya, EV Truck ini kan produk baru ya, jadi memang perlu waktu untuk memberikan edukasi, kemudian memperkenalkan kepada para pengguna. Jadi yang kami lakukan setelah kita menandatangani perjanjian dealership dengan Baben, itu nomor 1 adalah tadi edukasi, kemudian promosi tentunya, dan juga melakukan trial di lokasi tambang. Ya, alhamdulillah di semester 1 itu sudah ada penjualan walaupun jumlahnya belum signifikan ya. Sudah ada penjualan dan juga penyewaan ya. Ada unit yang kita sewakan di tambang batubara di Sumatera Selatan ya, yang sampai sekarang masih berjalan. Kontraknya 3 tahun yang dilakukan melalui anak perusahaan ya, PT Pilar Pratama Dinamika. Kemudian juga ada penjualan ke perusahaan tambang. Nah, memang ke depan usaha ini prospeknya sangat bagus sekali karena selain yang tadi disinggung mengenai sustainability development goal ya, tapi juga masalah efisiensi. Jadi kalau untuk perusahaan tambang, efisiensi itu kan penting sekali. Dengan menggunakan truk listrik, secara
memang capex-nya masih lebih mahal, tetapi operation dan maintenance-nya jauh lebih murah. Ya. Jadi kalau kita bicara in the long run, penggunaan truk listrik tetap lebih efisien dibanding dengan penggunaan truk diesel. Itu yang semester 1 ini kita sudah capai itu Pak. Baik, terima kasih Bapak Bambang. Selanjutnya bergantian mungkin ke Bapak Wisnu. Bapak Ismu, kita ketahui bersama tadi sudah disebutkan juga oleh Bapak Bambang adanya anak perusahaan yaitu PT Pilar Pratama Dinamika. Nah Bapak sejauh ini bagaimanakah juga dampak ataupun progresnya yang sudah memberikan dampak langsung kepada PT Nusa Tama Berkah Tbk itu sendiri, ataupun mungkin jika misal pun belum berjalan ataupun masih dalam ongoing progress, kira-kira dari sudut segi pandang ekonominya bagaimanakah itu akan memberikan kira-kira persentasenya berapa persen signifikannya untuk perkembangan dari PT Nusa Tama Berkah Tbk. Silakan Bapak Isnu. Terima kasih Mbak Sila. Emang PT Pilar ini kita dirikan tahun lalu dan baru berjalan ya mungkin sekitar sampai sekarang 6 atau 8 bulan antara itu. Jadi memang ini perusahaan baru yang berfungsi sebagai pendukung dari usaha utamanya PT Nusa Tama yang bergerak di bidang kendaraan untuk pertambangan. Jadi Pilar itu di bidang spare part dan maintenance juga services. Ya alhamdulillah sudah beberapa kontrak-kontrak PO juga ada juga PO terutama untuk yang spare part. Juga ada juga yang kontrak berupa penyewaan EV truknya. Itu tadi yang sudah Pak Abang bilang di Sumatera Selatan sudah berjalan kontrak 3 tahun. Ada lagi kontrak karena mendukung Nusa Tama kita ada tahun lalu kita suplai lebih dari 26 set trailer di perusahaan pulp and paper di Sumatera Selatan. Itu kita juga dapat kontrak untuk maintenance dan spare partnya. Itu sekitar 2 tahun. Jadi secara umum progresnya sudah kelihatan. Cuma memang dari sisi magnitud besaran putaran usahanya masih belum besar. Karena kita mentargetkan sebenarnya tahun ini kan kontribusi dari Pilar ke Nusa Tama itu sekitar awalnya mungkin sekitar 30-40 miliar sebetulnya. Tapi mungkin sekarang ya masih relatif baru di bawah 10 miliar. Itu sementara, tapi secara umum emang Pilar ini sangat dibutuhkan karena 99,9% sahamnya milik Nusa Tama, otomatis dengan Pilar ikut berkembang dengan nanti dikonsolidasi di laporan Nusa Tama akan sangat mensupport usaha kita. Baik, terima kasih Bapak Ismu. Kembali saya juga ingin bertanya nih, sebagai dari orang yang memiliki latar belakang ekonomi nih, ya kan, Bapak kan yang fokusnya pada finansialnya nih, ya kan. Kalau kita lihat sudah belakangan ini NTBK itu nilainya di pasar modal Indonesia masih di 50 nih Pak ya, masih tertidur nih. Tapi salah satu hal yang menarik ialah di tahun ini NTBK juga membagikan dividen, yang dimana tentunya ini menjadi sebuah permen ataupun sebuah pemanis untuk para pemegang saham agar tetap ingin memiliki ataupun ingin membeli NTBK di pasar modal Indonesia. Nah Bapak, kalau tadi saya menyimak penggunaan laba bersih perseroan, itu laba bersihnya ada di 640.556.291.000 rupiah. Nah kemudian ada pembagian dividen ataupun laba bersih sebesar 128 juta, kurang lebih ya Bapak ya. Nah angka itu sendiri kira-kira kalau kita boleh cermati bersama itu pemilihannya berdasarkan apa ya Pak? Agar para investor ini juga tahu nih Pak, silakan. Terima kasih Mbak Sila. Ya pertama kami mohon maaf ya karena memang tahun lalu performanya turun dibanding tahun sebelumnya. Jadi profit, laba ataupun dividen yang kita bisa bagi hanya relatif kecil ya sekitar 20% dari profit yang kita peroleh kita bagikan sebagai dividen. 20% artinya itu yang ya standar
normal secara umum perusahaan-perusahaan publik seperti itu, ya insya Allah tetap akan menjaga istilahnya kepercayaan para investor ke kami di NTPK, yang tetap kita akan berusaha semaksimal mungkin tahun ini lebih baik dan tahun ke depan akan makin baik lagi. Jadi kami sebagai direksi yang mengelola cukup optimis, meskipun tahun lalu memang luar biasa tantangannya karena tahun politik dan politiknya lumayan agak panas gitu kan. Jadi pengaruhnya ke ekonomi nasional kita lumayan besar. Tahun ini pun juga tentunya juga nggak ringan-ringan amat karena tantangan globalnya juga lumayan. Ada perang tarif antara Cina dan Amerika, termasuk kita juga ada dampaknya. Tapi insya Allah karena fokus kita ke bisnis yang nggak terlalu istilahnya terganggu dengan kondisi-kondisi naik turunnya perang tadi, ya kita insya Allah masih bisa berkembang tahun ini. Baik, luar biasa. Meskipun kita lihat bersama tadi tercermin dari laporan keuangannya kita mengalami penurunan dalam bidang penjualan, tapi asetnya naik dan juga sudah bisa kita katakan bahwa sebenarnya NTBK ini memikirkan lebih untuk jangka panjang begitu ya Pak. Jadi aset kita naik, investasi kita naik agar di masa depan insya Allah hasilnya lebih baik lagi begitu ya Pak. Baik, kita kembali lagi ke Bapak Bambang. Pak Bambang, apa saja sih strategi yang kira-kira sudah direncanakan oleh PT Nusa Tama Berkat TBK ini untuk meningkatkan sales di tahun 2025? Ya, kan secara bisnis tadi sudah disinggung ya. Jadi ada dua kegiatan bisnis yang baru. Jadi kalau sebelumnya kita kan fokus di manufaktur kendaraan khusus, tapi mulai tahun lalu kita masuk ke truk listrik. Ya. Memang masih jualan truk listrik ya. Tapi untuk beberapa kategori truk listrik ini harus kita assembling di dalam negeri. Karena biaya masuknya masih tinggi, kemudian perpajakan yang lain juga lebih tinggi dibanding yang konvensional. Sehingga kita akan mendirikan assembling plant ya di tempat kami. Itu yang pertama. Sehingga nanti ini akan ikut mendongkrak penjualan NTBK di masa depan. Kemudian yang kedua tadi sudah disampaikan juga, kita masuk ke bisnis part and service dan penyewaan. Ya. Nah ini memang ekspansinya ekspansi horizontal ya, artinya customer-nya kan sama saja. Jadi kalau kita jual attachment, jual trailer, kita sekaligus juga jual kepalanya, jual prime movernya. Jadi untuk meningkatkan sales kita ke depan. Jadi yang pertama tadi truk listrik, nanti akan diikuti dengan assembling line sehingga portofolio produk kita akan lebih banyak. Ya. Kemudian part and service. Ya, jadi 3 kegiatan bisnisnya NTBK nanti ke depan kita harapkan bisa meningkatkan performance ya, jadi naik kelas lah. Jadi kalau sekarang mungkin masih di kelas menengah gitu. Jadi ke depan kita berharap NTBK ini menjadi perusahaan yang besar. Baik, Pak, dari anak perusahaan yaitu PT Pilar Pratama Dinamika itu sendiri, apakah membuka kesempatan ataupun memang lini bisnisnya salah satunya ialah memiliki penyewaan ataupun rental kepada para customer ataupun ke para nasabah retail nih. Barangkali para investor di sini ada juga yang memiliki kebutuhan untuk memiliki penyewaan truk-truk listrik begitu Pak. Apakah itu terbuka opportunity-nya untuk hal tersebut? Ya sudah, jadi PT Pilar itu sudah menyewakan truk listrik ke salah satu kontraktor tambang di Sumatera Selatan. Ya memang jumlahnya masih terbatas ya, tetapi ke depan dengan peningkatan produksi batu bara, mereka terbuka untuk penambahan unit. Jadi bukan hanya di Sumatera Selatan, tetapi juga di Kalimantan Selatan, kemudian di Kalimantan Timur. Kami sudah melakukan beberapa survei, kemudian melakukan pembicaraan dengan calon-calon potensial customer di Kalimantan Selatan maupun di Kalimantan Timur. Karena memang
selain tadi untuk mendukung program zero emission tadi lebih efisien. Jadi penggunaan truk listrik ini lebih efisien dibanding dengan penggunaan truk diesel. Jadi untuk customer jelas ini advantage untuk mereka. Ya. Baik, berarti terbuka nih opportunity-nya begitu ya. Terbuka. Baik, nah kembali lagi nih ke Pak Ismu. Pak Ismu melihat tadi strategi-strategi yang sudah dijabarkan oleh Bapak Bambang, rasanya strateginya cukup masuk akal, cukup menarik dan sangat menjanjikan untuk kita di masa depan. Kira-kira berapakah target kenaikan penjualan dan labanya NTBK untuk tahun 2025 ini? Terima kasih Mbak Sila. Target kita tahun ini kira-kira naik 18%. Jadi sekitar 100 dari 105 menjadi 124 yang salah ya. Dan memang kita targetnya ini masih cukup apa istilahnya cukup konservatif lah gitu. Karena kan dari mempertimbangkan dari tahun lalu karena turun jadi kita naiknya hari ini nggak boleh target terlalu tinggi dulu supaya tercapai ya insya Allah akan jauh lebih tinggi dari itu tapi kita nggak berani istilahnya tuh di awal terlalu banyak mengumbar janji-janji jadi kita konservatif aja tapi yang jelas target kita naik 18% terus juga target laba bersihnya naiknya insya Allah juga tinggi karena produk-produk kita dengan pengembangan yang diceritakan oleh Pak Bambang tadi, insya Allah marginnya akan lebih baik sehingga untungnya dari tahun lalu 640 juta, target kita di tahun ini lebih dari 3 miliar. Jadi bukan omsetnya yang naik tinggi tapi insya Allah profitnya akan loncat tinggi. Gitu. Tentu, karena itu yang lebih penting ya Pak ya. Kalaupun omsetnya naik tinggi tapi profitnya kecil kan sayang juga gitu ya kan Pak. Nah Pak, tadi di awal juga sempat Cila sampaikan nih dan juga tadi ketika RUPS kita sudah mendengarkan bersama bahwa penjualan ataupun aset atau mohon maaf maksud saya sales dan juga net profitnya itu mengalami penurunan tapi asetnya hampir naik sebesar 20%. Nah kira-kira apakah arti dari kondisi keuangan laporan tersebut nih Pak? Ya kalau di angka itu memang naik itu memang sebetulnya ada dua. Jadi kenaikan dari piutang kita naik. Jadi artinya memang waktu itu memang ada berapa produk yang kita suplai di bulan Desember. Jadi sudah menjadi tagihan tapi cairnya di bulan Januari, Februari gitu. Jadi di neraca akan muncul tinggi di piutang di situ. Juga ada sebagian lagi berupa stok naik juga yang insya Allah kemarin sebagian sudah mulai terjual juga gitu. Baik, jadi sebenarnya lagi-lagi jelas nih tergambar bahwa yang dipentingkan ataupun yang menjadi highlight dari NTBK di tahun ini ialah untuk berfokus pada kendaraan-kendaraan listriknya sehingga bisa meningkatkan omset dan juga net profit karena itu juga akan berdampak positif kepada lingkungan. Nah kembali lagi ke Pak Bambang, mau dong minta tolong nih diyakinkan agar para pemegang saham dari NTBK ini semakin yakin bahwa penjualan dan laba bersih akan naik secara cukup signifikan di tahun depan terutama dalam 5 tahun ke depan. Karena kan dari tadi kita berbicara mengenai perubahan ataupun kemajuan dari teknologi itu sendiri. Silahkan. Ya terima kasih Mbak Cila. Tadi sudah disampaikan di awal bahwa salah satu andalan pertumbuhan kita ke depan kan di truk listrik ya. Listrik dan kita sedang menyiapkan assembling line. Ya. Jadi kalau yang sekarang kita hanya jualan build up, ya jualan build up itu harganya mahal kan. Jadi memang tidak semua perusahaan tambang bisa terima dengan harga segitu. Nah, tahun depan ya insya Allah kami akan produksi di dalam negeri, assembling ya. Jadi selain memang masih ada yang kita import utuh, tapi juga ada beberapa yang harus di-assembling di dalam negeri supaya harganya affordable. Jadi harganya bisa diterima oleh para customer. Nah itu yang nanti menjadi mesin pertumbuhan kita. Jadi selain tetap yang manufaktur berjalan, kemudian
yang part and service berjalan, tapi truk listrik ini jadi andalan kita ke depan. Emang dari proyeksi kita, di awal ini kan porsinya mungkin masih 30%, nanti naik ke 40%, nanti 5 tahun lagi udah dominan truk listrik itu mungkin sudah 80%. Ya. Jadi kita targetkan di tahun ke-5, tahun ke-6 itu udah omset kita sudah di 1 triliun gitu. Ya. Ini saya bisa tambahkan. Boleh banget Bapak. Jadi optimisme dari Pak Bambang ini juga mengacu pada sebetulnya dorongan dari pemerintah untuk penggunaan energi yang lebih ramah lingkungan. Dan ini di pertambangan, tambang besar sudah sangat didorong oleh pemerintah untuk mereka, terutama untuk angkutan barang tambangnya itu harus beralih dari pakai BBM solar beralih ke listrik. Itu makanya mulai tahun ini tambang-tambang besar udah mulai trial, udah mulai berlomba melakukan angkutan dengan listrik. Truk listrik sehingga targetnya banyak juga yang 5 tahun ke depan tuh 100% sudah beralih angkutannya barang tambang ini pakai listrik. Jadi demandnya masih sangat terbuka dan luar biasa besar. Itu satu. Yang kedua yang tadi belum disampaikan juga adalah bahwa kita bukan di tambang itu kan kendaraan yang dibutuhkan bukan hanya truknya tapi juga kendaraan pendukungnya berupa pick up double cabin. Itu juga kita ada partner juga dari China, Jingling, itu juga sudah kita bikin perjanjian juga di tahun ini yang kita akan assembling juga nantinya. Jadi assembling dan kita jual di utama fokus kita di niche market kita di pertambangan sehingga truk dan double cabin pick up ini akan menjadi andalan kita di tahun-tahun ke depan. Jadi insya Allah kita optimis akan makin berkembang usaha kita. Baik, ini terlihatnya meskipun kita di sini belum sama-sama mengetahui ke depannya seperti apa karena tidak ada yang sama-sama tahu ya Pak. Rencana semua hanya Tuhan yang tahu ya Pak. Tapi kalau dilihat dari usaha dan juga strategi dari NTBK sendiri ini cukup meyakinkan gitu rasanya. Nah sebelum Cila berbincang lebih lanjut, kali ini Cila ingin membuka kesempatan kepada Bapak Ibu tamu undangan baik yang hadir secara onsite maupun yang bergabung mungkin secara online. Apabila ada yang ingin bertanya, ini adalah sesi tanya jawab yang kita buka. Boleh silahkan angkat tangannya bagi yang ingin bertanya, boleh sebutkan namanya, kemudian pertanyaannya apa dan ditujukan kepada siapa. Barangkali ada yang ingin bertanya? Boleh angkat tangannya? Ada yang ingin bertanya? Baik, boleh dibantu panitia mungkin memberikan mic-nya? Terima kasih. Mohon sebutkan namanya dan pertanyaannya ditujukan untuk siapa ya Pak? Selamat siang, nama saya Sarif dari Kooperatif Media. Itu ke Pak Bambang ya, saya ingin menanyakan tuh bagaimana permajaan armada yang beroperasi, berapa dananya, terus armada yang yang harus di permajaan itu berapa jumlahnya, terus bagaimana antisipasi perusahaan terhadap kebijakan kenaikan tarif impor dari Amerika. Terus kualitas batu baranya tuh berapa kalorinya? Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Silahkan Pak Bambang. Ya, tadi ada 3 pertanyaan ya. Pertanyaan pertama soal sebenarnya pasarnya seberapa besar kan gitu kan kira-kira ya. Jadi penjualan otomotif kita itu kan setahun kira-kira 1 juta ya Pak ya. 1 juta, kemudian truknya, kalau kita bicara truk itu kan kira-kira 20% truk. Nah yang heavy duty, yang biasa dipakai di tambang, itu kira-kira 5% dari yang 20%. Jadi 1 juta, 20%-nya kan 200.000. 5% dari 200.000 itu berarti kira-kira 10.000 kan, pasarnya tiap tahun. Jadi pasar kita setiap tahun itu ada 10.000 truk heavy duty. Itu yang nanti secara bertahap akan digantikan dengan listrik. Ya, truk listrik karena memang
seperti yang disampaikan Pak Ismu tadi, walaupun belum menjadi undang-undang ya, tapi pemerintah itu sangat mendorong penggunaan truk listrik di pertambangan. Kenapa? Karena pertambangan itu minum solarnya kan besar sekali Pak. Ya kan? Jadi ada satu kontraktor yang setiap tahun membakar solar sampai 50 juta liter. Ya, satu kontraktor, bayangin kalau ada sekian ratus kontraktor kan. Padahal produksi minyak kita kan terbatas. Produksi minyak kita hanya 600.000 barrel per hari. Konsumsi kita udah 1,6 juta, artinya kan yang 1 juta ini kan kita import kan. Selisih yang 1 juta itu kita import. Itu yang akan dikendalikan oleh pemerintah supaya gap itu tidak semakin lebar. Ya, memang tidak bisa langsung itu diturunkan gap itu di bawah 1 juta enggak, tapi dikendalikan dengan cara apa? Tadi perusahaan-perusahaan setengah dipaksa untuk pindah ke listrik. Ya, jadi selain soal zero emission itu memang selain juga efisien ya. Artinya nanti perusahaan-perusahaan itu kalau sudah tahu ini lebih efisien, nggak usah dipaksa, otomatis pindah sendiri gitu. Itu jawaban yang pertama. Kemudian yang kedua tadi apa Mbak? Antisipasi perusahaan untuk mengatasi tarif impor. Oh ya, ya memang ini kan dialami oleh banyak negara. Ya, Indonesia salah satunya. Jadi kita kan dikenakan 32 plus malah, jadi totalnya 47% kalau nggak salah. Tapi ini dalam 90 hari ini kan masih negosiasi nih Pak. Masih negosiasi, mudah-mudahan sih ada kesepakatan lah. Karena contohnya antara Amerika dengan Cina yang di awal kan kelihatan keras gitu. Tapi kelihatannya kan juga ada kompromi kan. Ini namanya bisnis kan, apalagi Trump ini kan businessman kan. Dia nggak pasti menghindari sesuatu yang memperburuk keadaan itu, menghindari perang lah. Nah, termasuk dengan Indonesia. Tetapi kalau kaitannya dengan NTBK, kita sebenarnya tidak terkena langsung. Karena kan ekspor ke Amerika itu kan utamanya kan tekstil, kemudian ya ada beberapa komponen mesin, kemudian mungkin garment, ya kita tidak terkait langsung. Memang secara tidak langsung pasti semua nanti akan kena ya secara tidak langsung ya. Tapi kita sih harapkan ada kompromi antara pemerintah kita dengan pemerintah Amerika sehingga pengenaan yang 47% tadi tidak jadi gitu. Soalnya kalau dikenakan 47% memang susah Pak. Artinya ekspor kita ke Amerika kan hampir 15 miliar dolar kan. Kalau dikenakan 47% mungkin jadi mahal, akhirnya ya nggak laku jadinya kan. Harganya kan jadi mahal sekali. Yang kedua, kemudian yang ketiga batu bara ya. Naik betul. Oh ya, kalau batu bara kami kan bukan memproduksi batu bara. Jadi perusahaan batu bara itu customer kami. Jadi customer kami itu mulai dari kontraktor yang bekerja di tambang batu bara, ada juga tambang batu baranya ya. Dari berbagai macam, ada yang kalau PTBA itu kan kalorinya masih relatif tinggi. Perusahaan di Kaltim sana juga kalorinya tinggi. Kalau di Sumatera Selatan yang non PTBA itu udah kalori-kalori rendah. Jadi memang Indonesia ini cadangan batu baranya masih banyak Pak. Masih banyak sekali, dari kalori yang paling rendah sampai yang paling tinggi itu masih ada. Jadi bisnis ini masih cukup panjang lah. Baik, sudah cukup. Terima kasih. Bapak Ismu, apakah ingin menambahkan sesuatu? Cukup. Baik, Pak Syarif, apakah pertanyaannya sudah terjawab ataukah ingin memberikan pertanyaan lagi? Sudah cukup? Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya kita beralih ke penanya kedua. Mohon dibantu mic-nya. Mic-nya boleh dikembalikan ke panitia? Iya, terima kasih. Selanjutnya mohon sebutkan nama dan juga pertanyaannya ditujukan untuk siapa. Selamat siang Pak, saya Desi dari media rcm.com. Mau bertanya Pak, pertanyaan pertama itu dari laporan keuangan tahun 2024 terjadi penurunan penjualan dan laba bersih. Apa faktor utama penyebabnya dan sektor mana yang paling terdampak? Yang kedua, meski laba bersih turun, aset perusahaan justru meningkat
cukup signifikan, apa saja komponen utama dari peningkatan aset ini? Terima kasih Pak. Ya. Silakan Pak Ismu. Terima kasih Mbak Desi. Jadi yang pertama emang kita melalui penurunan, memang faktor utamanya memang seperti yang sudah disampaikan juga di RUPS tadi bahwa tahun lalu emang tahun politik yang membuat banyak customer kami mengerem investasi. Mengerem investasi sehingga kita ikut terpengaruh dari sisi demandnya kendaraan kita untuk dibeli oleh mereka. Itu yang pertama. Yang kedua juga memang ada faktor global juga. Tahun lalu juga kelihatannya kondisi ekonomi internasional juga nggak cukup bagus ini ya pertumbuhannya gitu. Jadi tapi ya alhamdulillahnya kita masih bisa meraih untung meskipun cukup jauh ini ya penurunannya, tapi masih bisa dapat profit sehingga kita hari ini bisa kita announce kita masih bisa berbagi dividen meskipun kecil gitu. Terus yang kedua tadi yang soal kenaikan aset, tadi sudah ditanyakan juga. Jadi memang kita ada utamanya karena ada faktor ada piutang yang belum jatuh tempo. Jadi banyak juga yang kita tadi saya sampaikan delivery kendaraan kami di Desember sehingga cairnya nggak Desember otomatis kan tagihannya paling baru masuknya Januari Februari gitu ya. Tapi secara umum jadi utamanya karena kenaikan piutang juga ada juga kita mencoba untuk masuk di mengadakan stok untuk elektrik truk ini ada stok juga supaya memancing customer untuk bisa melihat produk kita untuk bisa di trial gitu. Jadi kita melakukan pembelian stok-stok gitu, dari partner kami dari Paypen maupun nanti dari Cingling gitu. Baik, terima kasih banyak Bapak Bambang, mungkin ingin menambahkan? Cukup. Baik Kak Desi, apakah sudah cukup atau ingin bertanya lagi? Baik, terima kasih banyak. Selanjutnya kami buka satu kesempatan terakhir untuk Bapak Ibu sekalian yang barangkali juga ingin bertanya. Apakah masih ada lagi pertanyaannya? Apakah ada? Ini? Baik, panitia boleh ditolong dibantu mic-nya. Kembali mohon untuk menyebutkan nama, asal, dan juga pertanyaannya apa. Terima kasih. Belum menyala, panitia boleh tolong dibantu mic-nya, belum menyala. Ya, terima kasih Pak Jajaran Direksi. Yang ingin saya tanya, saya Andi dari Nusantara Bersatu.com Pak. Ya, ingin saya pertanyakan simpel aja Pak. Apa ada perubahan di jajaran direksi di tahun ini? Yang kedua, hingga saat ini PT Nusa Berkah sudah berapa banyak partner atau mitra kerja di bidang batu baranya Pak? Terima kasih Pak. Silakan Bapak Bambang, mungkin ingin menjawab. Kalau direksi masih tetap ya, mungkin tahun depan tambah lah. Kalau yang kedua apa tadi? Berapa banyak mitra yang menjadi kerjasama dengan batu baranya? Ya, memang customer dari batu bara, baik itu tambang maupun kontraktor, itu masih dominan di NTBK. Jadi porsinya mungkin 60% lah. Jadi 60% itu marketnya ke batu bara, sisanya ada yang ke pulp and paper, kemudian ke logistik, kemudian ke nikel juga ada nikel. Terus yang ada oil and gas juga, ya. Tapi memang 60% masih di batu bara. Ya. Sudah cukup? Pak Ismu apakah ingin menambahkan? Cukup juga, baik. Baik, apakah mungkin barangkali kita masih memiliki sisa waktu? Adakah lagi yang ingin bertanya? Atau sudah cukup? Sudah cukup, baik kalau seperti itu. Baik Bapak, kembali saya masih memiliki juga nih Pak pertanyaan. Melihat dari tadi kita berbincang cukup besar ataupun cukup luas juga nih ekspansi yang dilakukan oleh PT Nusa Tama Berkah Tbk. Bagaimanakah cara perusahaan untuk mendapatkan modal nih Pak? Apakah modal sudah cukup ataukah justru sebenarnya dengan dibutuhkannya peningkatan modal ini ada lagi strategi-strategi lain yang mungkin belum disampaikan tadi ketika kita melakukan RUPS?
Mungkin boleh Bapak Bambang terlebih dahulu, nanti mungkin ditambahkan oleh Bapak Ismu. Silahkan. Ya, memang kita masuk ke industri truk listrik ini industri yang padat modal, ya. Apalagi kita nanti mau bikin assembling plant. Di assembling plant sendiri sudah investasi yang cukup besar. Kemudian yang kedua untuk mendatangkan CKD maupun SKD komponen-komponen truk itu juga nilainya besar, ya kan? Dan itu kan semuanya dibayar di depan, ya, investasi, kemudian nanti import, ya, sampai akhirnya sampai ke Jakarta, kita rakit, kemudian dijual baru dapat uang. Artinya kan kita perlu modal kerja kira-kira 4 bulanan kira-kira, ya. Nah, ada 2 sumber pembiayaan yang sekarang sedang dalam tahap pembicaraan. Yang pertama tentunya ke bank dulu, ya, bank untuk mendapatkan pinjaman kredit investasi maupun modal kerja. Kami sudah bicara cukup intens dengan Bank Mandiri, kemudian juga ada bank swasta, Bank Mega, kemudian ke BSI juga, ya, CIMB. Kemudian juga dengan beberapa calon investor yang ke depan bisa menjadi mitra NTBK di dalam pengembangan bisnisnya. Ada beberapa juga yang sudah datang menyatakan minatnya, sudah berdiskusi, ada yang sudah sampai tahap due diligence, ya. Ada yang dari China, kemudian dari Malaysia, dari Australia juga, dari Qatar juga, ya. Jadi memang karena truk listrik ini punya masa depan yang sangat cerah, ya. Itu banyak sekali potensial investor yang datang ke kami. Jadi mudah-mudahan tahun ini entah yang dari bank maupun dari calon strategic investor tadi sudah bisa close gitu, sehingga tahun depan kita sudah bisa terbang. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Bambang. Mungkin Pak Ismu ingin kembali menambahkan? Ya, sebagai tambahan gini, jadi bagian dari istilahnya kehati-hatian kami di pengembangan usaha di EV truck dan juga EV untuk pick up yang 4x4. Makanya kita juga investasinya juga strategi kita adalah supaya, karena kan sebenarnya kan bisnisnya ini kan sebenarnya agak sedikit bergeser jadi pengembangan ke bisnis otomotif sebenarnya kan gitu. Jadi sebenarnya bisnis otomotif itu investasinya ataupun modalnya luar biasa besar. Makanya kita strategi awal adalah kita memakai pabrik kita yang sekarang itu untuk sebagian kita pakai untuk assembling. Jadi investasinya lebih banyak ke peralatannya. Jadi tanah bangunannya masih pakai yang lama. Jadi nggak akan besar beban investasinya. Nah, tinggal nanti kita perkuat lagi dengan kebutuhan permodalan untuk modal kerjanya. Karena memang tadi Pak Bambang juga sampaikan memang assembling ini kan memang istilahnya kita harus beli part maupun SKD dari luar, kita rakit di sini baru kita jual gitu loh. Jadi strategi permodalannya insya Allah kombinasi antara loan dari bank maupun investor akan membuat permodalan di NTBK ini akan lebih kuat. Dan insya Allah mungkin 2-3 tahun lagi kita juga akan bisa, ketika kita tumbuh cukup bagus, sahamnya juga udah makin istilahnya bangun dan bangkit lagi makin berkembang, kita targetnya bisa right issue gitu. Jadi moga-moga investor juga makin bersemangat untuk mendukung kita gitu. Wah, menarik sekali ya, sudah mulai di-spill nih ya, sudah muncul kata right issue dalam siang kita hari ini. Baik, terima kasih banyak Bapak Ismu, dan mungkin sebelum kita menutup perjumpaan terakhir kali nih Pak, Bapak Bambang selaku Direktur Utama PT NTBK maksud saya, bolehkah diberikan closing statement ataupun harapannya untuk NTBK agar ketika kita bertemu di RUPS 2026, insya Allah mudah-mudahan udah nggak 50 lagi nih Bapak. Silakan Pak Bambang. Iya,
ya harga saham itu memang mencerminkan fundamental. Ya. Jadi kita sekarang sedang perbaiki fundamental kita dengan pengembangan bisnis, kemudian juga manajemen terus kita perbaiki ya sehingga bisnisnya profitable, kemudian manajemennya solid ya sehingga kita menghasilkan keuntungan yang kenaikannya signifikan, kemudian tentunya pemegang saham akan punya confidence yang level yang tinggi, sehingga saham otomatis akan naik. Ya. Sudah cukup? Ya, cukup. Baik, setuju sekali. Terima kasih banyak Bapak Bambang dan juga Bapak Ismu atas kesempatannya pada siang hari ini. Semoga ini sesi kita ini cukup menjawab pertanyaan dan juga menjawab rasa penasaran nih para Bapak Ibu tamu undangan yang hadir secara onsite maupun yang telah bergabung secara online. Dan tentunya kalau boleh saya mengambil benang merahnya ataupun mengambil kesimpulannya, pada tahun ini PT NTBK akan membagikan dividen senilai Rp128.111.258 yang dimana ini merupakan sebuah hal positif tentunya untuk kita semua dan juga para pemegang saham melihat belum tentu nih meskipun perusahaan-perusahaan lain juga mendapatkan net profit tapi belum tentu mereka ingin berbagi, tapi NTBK memiliki kesadaran dan juga memiliki tangan untuk berbagi ini kepada para pemegang sahamnya. Dan selain itu juga meskipun terjadi penurunan dalam penjualannya, namun PT NTBK sudah melakukan beberapa strategi untuk mengantisipasi hal-hal tersebut mengingat adanya kondisi global dan juga kondisi politik di tahun 2024 yang tidak dapat kita pungkiri bersama. Salah satunya ialah memperbaiki proses bisnis dan tata kelola kegiatan operasional dengan melakukan penyempurnaan ERP Odoo 14 dan mengembangkan Nusatama Management System untuk meningkatkan profitabilitas. Serta tak hanya itu saja, sebenarnya PT NTBK juga sudah berusaha untuk melakukan kontrol tajam. Terutama nih ada Bapak Ismu di sini yang di bagian finance-nya ya kan Pak. Bapak juga sudah bekerja keras untuk mengontrol CAPEX dan juga OPEX-nya di tahun lalu. Dan tentunya sesuai dengan harapan kita bersama, sesuai dengan harapan dari PT Nusatama Berkat Tbk dan juga para pemegang investor semuanya, tentunya kita akan sama-sama berharap dan juga yakin, kita optimis bahwa di masa-masa mendatang tentunya akan semakin meningkat pula sales, penjualan, omset dan juga net profit yang bisa dihasilkan oleh PT NTBK, insya Allah ya Pak ya. Semoga segala sesuatunya berjalan lancar karena kita juga ketahui bersama bahwa salah satu dari ascita ataupun proyek ataupun program utama dari Presiden Prabowo Subianto saat ini ialah berfokus pada pengembangan energi listrik terbarukan yang ramah lingkungan, yang memperhatikan lingkungan sekitar dan juga AMDAL-nya. Tak hanya berbicara mengenai transportasi logistik seperti truk-truk yang ada di NTBK, namun juga secara global. Sehingga ini merupakan peluang yang bagus ataupun peluang yang positif untuk kita semua melihat hal-hal ini, apalagi dengan didorong dari SDG nomor 7 yang tadi telah kita bahas di awal sesuai dengan Sustainable Development Goals. Semoga sesi kita pada siang hari ini di Publix Expos 2025 mampu memberikan keyakinan kepada para investor sehingga nantinya semuanya makin optimis, makin percaya dan semuanya bisa bersama-sama bangkit dan juga semangat. Akhir kata, saya Priska Priscilla beserta seluruhku yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di Public Expos PT Nusatama Berkat Tbk 2026.